Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara public lecture episode ke-10 hari ini. Selamat siang, terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir. Di public lecture hari ini kita ada tema tentang strategi membangun ekosistem pariwisata Kota Sukabumi yang berkelanjutan dan berdaya saing. Kita tahu hari ini pariwisata punya peran besar dalam menggerakkan ekonomi daerah. Berdasarkan data di Sporapar Kota Sukabumi tahun 2024 itu jumlah wisatawan mencapai 546.000 kunjungan, naik 22% dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi di sisi lain, saat pergantian tahun 2024-2025 itu ada sedikit penurunan di sektor hotel. Karena faktor cuaca, bencana alam. Nah, dari sini kita perlu melihat bahwa ekosistem pariwisata kita masih perlu ditata agar lebih tangguh, berkelanjutan, dan melibatkan masyarakat mungkin hari ini. Nah, kita sudah kehadiran narasumber Bapak Hardi Kusuma SEMM dan Kang Indra Gandara, beliau selaku Lembaga Seni Budaya, dan Pak Hardi ini sebagai Kabid Pariwisata di Sporapar hari ini. Mungkin saya akan langsung ke Pak Hardi tentang bagaimana kondisi pariwisata di Kota Sukabumi hari ini, Pak. Silakan. Baik, kondisi pariwisata di Kota Sukabumi pada saat ini, bahwa intinya Kota Sukabumi itu rendah dalam dalam segi destinasi wisata. Kita memiliki 14 destinasi wisata, semua bernuansa destinasi buatan. Sedangkan kita tidak mempunyai, hanya satu yang kita punyai adalah destinasi alam, yaitu Cikundul yang satu-satunya. Nah, Cikundul ini menjadi ikon Kota Sukabumi yang harus kita pertahankan. Bagaimana pola pengembangan dalam menghadapi daya tarik kunjungan wisata, apalagi dengan kondisi saat ini diinformasikan bahwa tahun 2026 pembukaan jalan tol Jakarta Sukabumi akan dibuka. Jadi kita harus bagaimana mengupayakan menjemput bola, bagaimana meningkatkan daya tarik. Tadi yang disampaikan bahwa peningkatan daya tarik wisata saat ini untuk Cikundul saja untuk 2025 itu di atas 35.000 pengunjungan. Jadi otomatis akan berpengaruh kepada penghasilan daerah. Ya, kalau seandainya Kota Sukabumi pada saat ini tahun 2024 berdasarkan data PAD yang kita hasilkan pada saat ini adalah dari sektor industri pajak mencapai 25 miliar ya dalam pajak. Sedangkan dalam sektor destinasi pariwisata yang dikelola pemerintah daerah khususnya Cikundul dan Tol kita sudah mencapai 317 juta rupiah. Nah, itu menjadi daya tarik tersendiri dalam rangka peningkatan ekosistem ekonomi perekonomian di lingkungan pariwisata. Iya. Bagaimana menjaga tren positif ini supaya terus berkelanjutan? Nah, otomatis dalam mempertahankan ekosistem itu dalam segi pariwisata, kita harus berupaya dalam rangka peningkatan perbaikan sarana prasarana yang cukup baik. Bila mana sarana prasarana cukup atau memadai yang menjadi suatu kelengkapan tersebut, itu akan meningkatkan daya tarik wisata. Namun demikian, tetap kita upaya tidak meninggalkan destinasi wisata buatan yang lainnya. Tetap kita bantu bagaimana mereka meningkatkan daya tarik wisata. Apalagi dengan ada suatu informasi yang disampaikan oleh gubernur bahwa kita tidak boleh melakukan study tour. Berarti upaya itu sebagai ujung tombak kita untuk keberhasilan peningkatan wisata, yaitu otomatis bagaimana meningkatkan wisata yang ada di Sukabumi dilakukan dan diminati oleh masyarakat setempat. Pemerintah pasti tentunya kan dihadapkan pada tantangan promosi tadi kan, pelestarian lingkungan juga. Bagaimana cara menyeimbangkannya hari ini? Menyeimbangkan tentang wisata dan pelestarian hari ini. Pelestarian mengenai lingkungan intinya memanfaatkan secara optimal sumber daya lingkungan yang merupakan elemen kunci dalam pengembangan pariwisata. Nah, ini optimal sumber daya lingkungan itu berarti bagaimana menciptakan seperti halnya Cikundul, optimalkan lingkungan ciri khas karena Cikundul itu mempunyai sejarah tradisi tersendiri berkenaan gitu. Jadi kita harus bisa mengoptimalkan budaya dan sejarah mereka memiliki. Kemudian yang kedua, mempertahankan proses ekologinya.
proses ekologi itu disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut. Dan yang terakhir, turut andil dalam melestarikan warisan alam kehayatian atau suatu destinasi wisata. Nah, karena kita menjadi satu-satunya wisata alam tersebut. Oke, berarti kan menarik tadi ada penyeimbangan pelestarian lingkungan dan destinasinya. Ya. Sejauh mana regulasi pariwisataan di Kota Sukabumi ini untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut di Nah, lapangan? sementara untuk kegiatan yang kita lakukan karena kita mempunyai beberapa sumber secara keorganisasian, pertama bekerjasama berkolaborasi dengan budaya ya Pak ya. Nah di budaya itu diterapkan dalam konsep bagaimana menciptakan budaya itu bisa mempunyai kekuatan yang harus dilestarikan oleh kita sendiri maupun masyarakat. Karena jangan sampai dalam segi budaya itu didiamkan. Karena contoh, Bali dan Jogja mempunyai budaya yang kuat. Kenapa mereka bisa meningkatkan suatu pendapatan ekonomi yang cukup tinggi? Karena mereka mempertahankan budaya dengan baik. Nah, bila mana kita mengacu atau menjiplak atau meregulasi seperti Jogja dan Bali, insya Allah keberhasilan pariwisata di Kota Sukabumi akan seperti itu. Jadi Kota Sukabumi itu berkaca kepada Jogja dan Bali. Iya. Oh, oke. Berarti apa langkah konkret yang sudah dilakukan Kota Sukabumi, khususnya pemerintah hari Iya. ini untuk upaya pelestarian atau membangun budaya pariwisata itu sendiri? Nah, saat tidak langsung kami Dinas Pariwisata berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan karena budaya ada di Dinas Pendidikan. Seperti halnya, tapi itu yang namanya budaya itu akan meningkatkan daya tarik wisata juga. Pada saat mereka membentuk suatu budaya, memperkuatkan pertahanan, mengkokohkan kearifan lokal tersebut, sehingga akan timbullah masyarakat ingin tahu apa itu budaya yang kita miliki. Nah, dari orang ingin tahu berarti akan meningkatkan daya tarik. Nah, contohnya yang kita lakukan adalah berkolaborasi dengan salah satu budaya yang kuat kita adalah yang sementara ini sudah mulai diregulasikan dengan baik seperti di Alpat yang berkenaan dengan budaya gotong lisung atau main boles. Nah, kami sering berkolaborasi dengan mereka. Boles itu kalau boleh tahu? Boles adalah suatu permainan tradisional yang berupa permainan bola sene yang merupakan tradisi awal dari sejarah menyatakan itu. Iya, kalau berkoordinasi dengan lembaga pendidikan hari ini, berarti itu menjadi wisata. Boles ini menjadi wisata unggulan Kota Sukabumi hari ini. Betul. Oh, oke. Tapi saya kembali kepada sedikit mungkin ingin mempertebal tentang regulasi kepariwisataannya itu bagaimana sih di Kota Sukabumi? Nah, baik, regulasi pariwisata Sukabumi tetap kita yang namanya regulasi itu yang sebagai patokan sebagai peraturan ya Pak ya. Peraturan kita tetap mengacu pada peraturan Undang-Undang Kepariwisataan nomor 10 tahun 2013 dan mengacu lagi kepada peraturan pemerintah mengenai kepariwisataan. Jadi sampai dengan regulasi itu diturunkan tetap kita harus lakukan sehingga kekuatan untuk peningkatan pariwisata di Kota Sukabumi tetap melakukan regulasi yang terbaik. Ya, ada program-program unggulan untuk tahun mendatang. Nah, sementara untuk sementara kami dalam memperkuat destinasi yang ada dulu. Yang pertama destinasi buatan yang berkolaborasi dengan budaya. Tetap pengembangan kita akan mempertahankan budaya, apalagi ada beberapa destinasi yang merupakan suatu unggulan dan kita mendapat kejuaraan dilombakan di 27 kabupaten kota Jawa Barat, yaitu destinasi religius. Destinasi religius itu yang diwakili oleh pesantren Alpat. Jadi mekanisme di sana ada suatu kegiatan wisata keagamaan. Nah, itu mendapat juara kedua tingkat Jawa Barat. Yang kedua, dalam segi pengembangan perubahan pengembangan sarana prasarana, kita memiliki TROK tahun 2023 kemarin kita sudah ada pengembangan mengenai tempat rekreasi dan olahraga TROK. Itu dibangun 2023 bersumber dari anggaran provinsi. Dan insya Allah untuk pengembangan yang kita unggulkan ikon Cikundul, kami sementara ini kemarin mendapat surat dari Kementerian PU bahwa di sana ada program kawasan strategis. Di mana program kawasan strategis itu yang merupakan program pemerintah pusat di PU yang biasanya itu yang satu di strategis itu masalah pembangunan tata kota, pembangunan olahraga, pembangunan pariwisata. Sementara kita sebagai prioritas di pariwisata
Saat-saat ini kami lagi mengenjot bagaimana supaya usulan kita bisa masuk di sana. Nah, itu intinya untuk pengembangan pariwisata Cikundul di 2026 tuh. Berarti saya ingin mendengar promosi pariwisata Kota Sukabumi ini seperti apa sih dan platform apa yang digunakan oleh Dispora Parade ini? Ya. Sementara ini memang suatu kelemahan di dalam segi promosi ya. Karena kita kelemahannya bukan berarti kita tidak melakukan promosi, tetapi kan perkembangan teknologi yang cukup canggih pada saat ini. Kita sudah lakukan promosi melalui digital, apakah melalui media sosial seperti IG, Mensos dan lain-lainnya. Kita ada suatu kelompok ataupun kemitraan kita, ada TIC, Tourism Information Center. Nah, itu media promosi sementara untuk media sosial. Adapun yang lain promosi selain dari media sosial apa lagi? Selain media sosial kita melakukan kolaborasi dengan institusi atau destinasi yang terkait gitu. Oke. Hari ini kan kata Bapak tadi datang cuaca ekstrimnya kan gitu. Bagaimana memitigasi cuaca ekstrim ini? Ya apa yang disiapkan oleh sektor pariwisata hari ini supaya pariwisata ini tetap tangguh? Nah, alhamdulillah kalau kita melihat situasi cuaca seperti ini, kita kan memiliki beberapa destinasi, dari 4 destinasi itu hampir 60% wisata air, ya, seperti kolam renang, itu ya. Nah, itu alhamdulillah berarti mendukung dengan cuaca ini, apalagi dengan kondisi cuaca seperti ini, berarti banyak masyarakat untuk melakukan kunjungan-kunjungan yang bernuansa air nanti airnya. Iya, wisata air di sini yang menjadi unggulan tetap masih Cikundul, Pak. Pertama Cikundul, yang kedua Trok, ya, kemudian yang pihak swastanya itu ada di Pilar Mas. Nah, kemudian yang di atas itulah ya, salah satu contohnya. Sedikit Pak, apa indikator utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan pengembangan ekosistem pariwisata di Kota Sukabumi? Nah, untuk pengembangan ekosistemnya itu intinya tetap kita harus berdasarkan faktor sosial. Faktor sosial harus mengerti apa menjadi dampak sosial bagi mengembangkan suatu pariwisata, jangan sampai mengubah suatu bentuk kebiasaan yang di lokasi tersebut. Ya tidak boleh berubah tuh. Itu akan menjadi dampak bila titik tolak keberhasilan ekosistem di dalam perkembangan pariwisata. Yang kedua, budaya harus kita pertahankan. Jangan sampai pada saat kita membentuk suatu program pariwisata merubah atau menghilangkan budaya-budaya tradisi lokal tersebut. Yang ketiga, faktor perekonomian masyarakat itu yang menjadi permasalahan bila mana suatu investor mengembangkan wisata, kadang-kadang mereka merupakan faktor ekonomi yang bagi kebutuhan masyarakat, jadi tidak diperdayakan, yaitu berupa pemberdayaan masyarakat itu. Oke Pak, dicukupkan dulu. Saya mau ke narasumber satu ini, Kang. Dari sudut pandang Kang tadi dari Pak Abid yang mulia, Pak Hardi Kusuma ini, beliau berbicara tentang budaya, tentang religiositas. Nah, menurut Kang Indra dari sudut pandang Ketua LSBO, bagaimana seni dan budaya, seperti apa karakter pariwisata di Kota Sukabumi hari ini yang ideal menurut Anda? Ada beberapa hal yang saya sepakati dengan apa yang sudah dibicarakan dan dijadikan argumen, juga pendapat yang sudah disampaikan oleh Pak Kabid. Hanya mungkin akan lebih baiknya jika kita bersama-sama melakukan analisis SWOT. Jadi apa yang menjadi kekurangan dan apa yang menjadi kekuatan. Dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hardi tadi berkaitan dengan kebudayaan, lalu berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan ekonomi dan yang lainnya, saya rasa harus diawali dengan tourism governance. Jadi bagaimana kita membangun kolaborasi antar instansi. Karena kalau dilihat dari kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di Kota Sukabumi itu tidak ada yang menjadi identitas inti dari Kota Sukabumi hari ini sebetulnya. Hanya bisa dilihat dari beberapa hal yang menjadi kekuatan Kota Sukabumi hari ini, ruang
dunia pendidikan atau akademik semakin marak, semakin banyak. Kenapa tidak kita mencoba membuat sebuah konsep art tourism misalkan, di mana tourism atau wisatawan yang berkunjung ke Sukabumi dihantarkan atau diantarkan kepada sebuah sekolah yang dimana sekolah itu sudah memiliki kekuatan-kekuatan dari sisi-sisi kebudayaan. Entah itu ada ekstrakurikuler menganyam, ekstrakurikuler teater dan yang lainnya. Lalu yang kedua ada heritage. Sukabumi memiliki bangunan-bangunan peninggalan ya Pak ya. Iya, bersejarah. Kalau nggak salah yang bersejarah, entah itu yang sekarang menjadi secapa, entah itu yang menjadi gedung juang ataupun banyaklah ketika kita analisis lebih panjang atau lebih dalam, banyak hal yang bisa kita gali di sana. Lalu saya sepakat dengan apa yang sudah dikatakan oleh Bapak tadi juga berkaitan dengan pariwisata, destinasi wisata buatan. Nah, maksudnya destinasi wisata buatan ini tentu pasti akan ada dan akan hadir jika posisinya ada di kota. Hanya kemudian mungkin yang harus dipikirkan itu program apa yang kemudian bisa menjadi jembatan promosi. Lalu program apa yang kemudian pada akhirnya bisa menjadi ruang penghidupan atau public space-nya tuh di mana nih intinya. Misalkan kalau di Kota Sukabumi ada 8 destinasi wisata yang dibuat. Nah, dari ke-8 ini apa saja sih program yang akan kita program apa saja sih yang nantinya akan kita terapkan? Misalkan kalau misalkan Lapang Merdeka dan Gedung Juang ini hari ini juga menjadi ruang destinasi wisata. Program apa yang pada akhirnya ini bisa membangun destinasi wisata itu lebih bisa diterima oleh halayak umum. Lalu mungkin ketika berbicara tentang destinasi wisata buatan juga tadi di awal saya berbicara tentang governance tourism, berarti harus ada analisis yang memang betul-betul dilakukan secara baik antara dinas tata ruang kota dengan dinas pariwisata. Di mana kita memposisikan destinasi-destinasi wisata ini sehingga menjadi moving tracking. Jadi dari sini ke sini, dari sini ke sini gitu Pak. Berbicara tentang pengalaman kemarin ketika saya berkunjung di Paket wisata ya, jadi paket wisata. Ketika saya berkunjung ke Korea Pak, kemarin saya perform di sana, pertunjukan di sana, dan ketika pertunjukan kita ditawarkan langsung. Jadi setelah pertunjukan nanti kita main ke art week misalkan, ada fashion show, ada apa. Jadi ketika ada undangan dari mereka, kita juga sudah disuguhkan dengan diarahkan ya. Seperti itu, iya betul. Jadi program itu yang pada akhirnya juga harus dibuat dan mendukung pada destinasi-destinasi wisata buatan ini. Ya tadi kan Kang Indra menerangkan tentang tourism government, tentang bagaimana sirkular ekonomi maupun sirkular potensi wisata di kota hari ini. Tapi saya ingin merincip kepada melihat peran budaya lokal dalam memperkuat identitas pariwisata Kota Sukabumi itu bagaimana sih menurut Anda? Peran identity ya, bagaimana kita menghadirkan identitas. Ya, karena kan tadi ada harus ini. Jika kedua tahapan ini dilakukan, berarti kan harus ada peran identitas itu untuk memperkuat pariwisata. Ya, betul. Sejauh ini sudah sejauh mana kita menganalisis nilai-nilai secara konsepsi filosofis tentang kebudayaan itu tersendiri yang ada di kota. Ada apa saja yang pernah terjadi secara peristiwa, ada apa saja yang pernah dilakukan secara fenomena. Misalkan dulu ada gek breng, dulu ada lagi uyek dan sebagainya. Ini bisa menjadi ruang, ini bisa menjadi tawaran yang begitu sensasional, yang begitu memiliki nilai kearifan, dan ini akan bisa menjadi nilai identiti untuk Kota Sukabumi, untuk ruang kebudayaan sebagai jembatan untuk ruang destinasi wisata. Ya kan tadi Ayahanda sudah menjelaskan ada
di sana ada wisata religius. Betul. Nah, apakah mungkin sebuah konsep yang memperkuat identitas ini tentang pengelolaan destinasi wisata tanpa kehilangan nilai autentiknya kan? Jadi saya ingin merujuk sedikit gitu. Apakah mungkin dari religius ini dikombin dengan identitas kultural itu sendiri kan? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Contohnya kan hari ini menurut Abang tadi sudah dilakukan paketnya. Berarti kan seni pertunjukan dan event budaya ini bisa melibatkan komunitas seni. Betul. Kan merujuk ada uyek. Betul, betul. Jadi di samping kita terus mempromosikan ruang destinasi wisatanya, juga kita harus bagaimana merangkum beberapa komunitas yang bisa menjadi faktor dan indikator pendukung ya Pak ya, untuk promosi destinasi wisata ini tersendiri. Saya rasa ada GWK, GWK ya, kalau nggak salah di sini ada GWK. Di situ juga berbagai komunitas hidup, ada angklung, ada gamelan dan sebagainya. Mungkin ketika itu diramu, ketika itu di-hire, ketika itu diajak, bisa menjadi bagian dari salah satu cara bagaimana kita mempromosikan destinasi wisata itu tersendiri. Begitu. Dan bisa saja terjadi sebuah kebudayaan baru untuk destinasi wisata Kota Sukabumi. Reinventing. Betul. Jadi bisa revitalisasi, bisa berbagai hal kita lakukan ketika memang betul-betul kita menganalisis kekuatan-kekuatan, begitu mungkin. Jadi intinya mah pengembangan tersebut harus ada berkolaborasi antara lembaga masyarakat, Betul, pemerintah, pentahelik gitu, Pak. Bahkan yang terakhir itu bila ada investor yang mau mengembangkan budaya dan wisatanya bisa, gitu ya. Betul, Investor ya. Nah, tadi udah bilang investor, berarti kita merujuk kepada tadi kan ada promosi. Nah, konsep kolaborasi yang ideal dari penggabungan tadi itu, bagaimana kita merujuk, misalkan ngambil salah satu contohnya adalah event budaya bisa dijadikan magnet wisata tahunan di Kota Sukabumi. Hari ini kan sampai hari ini yang terakhir kemarin itu tuh suka menari dan event kostum, terus kemarin ada lari gitu kan, dan yang lain itu juga bagian dari budaya. Betul. Nah hari ini bentuk sinergi ideal dari LSBO ini misalkan dengan Dispora Palu untuk membangun wisata berbasis masyarakat itu seperti apa yang tangguh? Wisata berbasis masyarakat itu pada dasarnya kan kita bisa bergerak atas dasar pemberdayaan pada dasarnya. Ada berapa susuran sungai sih di Kota Sukabumi? Ada berapa ruang publik sih di Kota Sukabumi? Ada berapa pasar sih di Kota Sukabumi? Dan itu kita harus posisikan, pasar tradisional, pasar modern, atau apa. Kemudian misalkan dari LSBO, punya agenda kegiatan program folklore art internasional misalkan, atau folklore art festival, di mana LSBO berusaha mendatangkan turis dari luar dan Dinas Pariwisata Kota Sukabumi memposisikan destinasi-destinasi wisata yang sudah diakomodir sebelumnya, dalam artian tadi sudah terdata ada berapa sungai, ada berapa pasar dan sebagainya. Kemudian kita kan bisa membuka ruang publik di tempat-tempat yang sudah terdata itu. Misalkan di pasar apa sih yang terkenal di Kota Sukabumi? Pasar Pelita. Nah, misalkan di Pasar Pelita bikin panggung di situ, lalu kita datangkan penampil dari beberapa negara, maka di sana akan terjadi transaksional, baik dari sisi kebudayaan ataupun dari sisi sosial dan ekonomi. Jadi yang ideal itu adalah meramu semua kekuatan sumber daya alam, Betul. kapital sosial, Betul. maupun apa yang dimiliki oleh regulasi Betul. pemerintah itu sendiri. Nah, sekarang saya akan membuat pertanyaan gabungan. Saya mungkin ke Ayahanda dulu. Bagaimana Dispora Par memandang masa depan pariwisata 5 tahun ke depan di Kota Sukabumi? Ya intinya kita harus mewadahi ya. Iya. Kalau kita itu kita wadahi nih bagaimana budaya dan pariwisata tetap bertahan. Iya. Karena tujuan dari pemerintah dan masyarakat itu adalah mewadahi suatu kegiatan pariwisata. Misalnya kerjasama dari sektor budaya yang dapat dimulai dari segi perencanaan, tahapan, kemudian manajemen sampai dengan
pada pemasarannya. Yang melalui tadi kajian itu Pak, kajian analis SWOT, kita harus mengkaji dulu. Ternyata kelemahan dan kelebihan, kekurangan kita tantangan ke depan itu pariwisata kota Sukabumi sebagaimana. Nah, kita harus berkolaborasi, akhirnya kerjasama dengan berbagai elemen. Itulah salah satu. Iya. Berarti kan sudah ada terbuka dari Kabit Pariwisata, dari Ayahanda Hardi ini, kita harus berkolaborasi pada intinya. Nah, kolaborasi ini bagaimana menciptakan pariwisata berkelanjutan tetapi menguntungkan secara ekonomi menurut Kang Indra? Apa? Menciptakan iklim pariwisata yang menguntungkan tapi tetap menguntungkan secara ekonomi. Merespon segala situasi, baik itu menjadi kekurangan ataupun baik itu menjadi kelebihan. Tadi salah satu contoh bagaimana menghadapi cuaca panas hari ini. Jepang punya kok festival musim panas. Kenapa kita tidak? Jadi pada intinya berarti kita harus merespon sisi positif dan sisi negatif. Korea dari daerah kumuh bisa menjadi kota warna. Sukabumi, Kerkop bisa nggak sih jadi tempat pariwisata? Bisa. Toh secara sosial kultur itu sudah terjadi, dipakai untuk nongkrong, tempat berpacaran. Sektoral ekonomi di sana berputar secara tidak langsung. Maka kalau menurut saya, respon segala bentuk hal yang positif, baik yang positif ataupun yang negatif, lalu kemudian melakukan kajian yang paling inti dan mengatakan bahwa ini adalah kota Sukabumi. Bisa dipertebal oleh Ayahanda. Jadi intinya gini, saat membuat respon pariwisata menjadi daya dukung ekonomi, kita harus mempunyai dukungan yang kuat, Pak. Ya, dukungan dalam arti dukungan fisik, alam, sosial, budaya, kemudian dukungan masyarakat. Nah, itu yang menjadi kekuatan kita. Kemudian melakukan perubahan pembangunan yang begitu bagus, yang presentatif, sehingga daya tarik wisata itu akan berkembang dengan baik. Intinya itu dukungan yang kuat. Ya tadi itu Pak, makanya Dinas Tata Ruang Kota dengan Dinas Pariwisata itu harus nikah nih. Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan, kalian ya. Tadi itu. Jadi tourism governance di wilayah di wilayah internal pemerintahan kota ya harus terjadi. Gitu. Pendidikan mau berbicara pariwisata di wilayah mana? Lalu perhubungan mau di wilayah mana, karena ketika macet terus juga nggak menarik. Dinas Perhubungan. Nah, itu ya Pak. Ya, kolaborasi lintas lembaga yang sudah dilakukan. Nah, sementara kita harus berkolaborasi karena itu merupakan prinsip yang dilakukan oleh Kementerian Kepariwisataan dalam membangun suatu ekosistem kepariwisataan itu, kita berkolaborasi dengan beberapa dinas. Jadi bila mana ada pengembangan suatu pariwisata tidak dilakukan oleh dinas pariwisata, Pak, tetapi tetap kepariwisataannya tetap oleh dinas pariwisata, tata lalu lintasnya oleh dinas perhubungan, kemudian tata lingkungannya oleh DLH, persampahan dan sebagainya, kemudian tata budayanya dengan dinas pendidikan. Apalagi dinas pendidikan menjadi konsumen utama karena edukasi. Pada saat kita menerapkan kata Bapak sampaikan, bagaimana edukasi yang disampaikan untuk pendidikan masalah budaya pariwisata, siapa lagi akan mengembangkan itu kalau orang-orang pendidikan, karena mereka mencakup modal utama ada siswa harus belajar memperkenalkan budaya seperti ini. Sukabumi pariwisata ada yang seperti ini. Nah, itu sejauh mana peran komunitas berperan? Sejauh ini mereka terus bertengger, terus berjuang. Hanya mungkin ada hal-hal yang ada hal-hal yang kemudian mendikotomikan, Pak. Jadi memilah dan memisahkan bahwa ini mah komunitas yang sudah sering, ini komunitas yang tidak sering, tapi padahal mereka berjalan beriring. betul. Jadi selalu aja satu komunitas itu aja terus-menerus, sementara komunitas yang lain kita biarkan, padahal bisa saja ide gagasan, daya dukung, daya promosi bisa lebih besar dari komunitas-komunitas yang lain. Ada monitoring evaluasi tentang keterlibatan komunitas di Dinas Pariwisata hari ini? Sementara kita akan melakukan monitoring operasi. Dalam tahapan ini kami sedang melakukan ya, karena itu kelemahan kita khususnya di Dinas Pariwisata tidak melakukan monitoring dan evaluasi. Betul.
Jadi itu yang menjadi pokok. Pada saat kita akan menggagas suatu program, berarti kita mengevaluasi dulu dasar existingnya bagaimana. Nah, enak mau berbicara perkembangan maju mundurnya pariwisata dan budaya, kalau kita tidak mempunyai analisis di lapangan, mengevaluasi yang sudah, sulit untuk mengembangkan. Betul. Karena itu dasar. Bila mana monitoring evaluasi dilakukan, berarti kita mempunyai data. Nah, data itu menjadi sumber kegiatan kita dalam pengembangan ke depan. Sepakat. Iya, berarti 2025 ini kita masih berbenah ya, Pak. Masih berbenah ya. Ya, saya hanya ingin mendengar dari generasi muda kota dan selaku ketua lembaga seni budaya olahraga di pimpinan daerah Muhammadiyah hari ini, apa potensi besar yang belum dimanfaatkan dari alam dan budaya Kota Sukabumi? Apa potensi ya? Ya, dari alam maupun budaya kota. Saya ingin men-challenge saja pemikiran beliau hari ini sedikit. Generasi muda yang berpotensi. Generasi muda yang berpotensi terkalahkan oleh hal-hal kedekatan. Betul, Pak. Bingung ya? Apa itu? Kedekatan apa? Saya agak kurang mengerti dengan nada-nada seperti itu. Jadi bagaimana agak sedikit bisa di banyak Pak generasi muda Kota Sukabumi yang pada akhirnya tidak memilih pulang untuk Kota Sukabumi. Sementara mereka berpotensi betul untuk mengembangkan Inovasinya di luar ya. ya, mengembangkan, berinovasi, berkreativitas, lalu memberikan ide gagasan untuk Kota Sukabumi. Tapi entah caranya harus bagaimana dan harus seperti apa, kita membuka ruang untuk itu. Tuh. Alih-alih malah mereka mengembangkan dan memajukan daerah lain ketimbang Kota Sukabumi. Maka dari itu saya hari ini berada di LSBO Kota Sukabumi. Tangan-tangan ya kalau di Anes buat ya. Di LSBO PDM Kota Sukabumi, salah satunya itu Pak, menjadi ruang dan wadah untuk teman-teman yang hari ini seharusnya pulang. coba bisa direspon oleh Yang memang kondisi saat ini bukan kita keterbukaan dalam segi berkomunikasi atau pengetahuan kita. Kadang-kadang mereka mempunyai, anak-anak bangsa kita ini mempunyai suatu ideologi inovasi yang cukup tinggi. Betul. Tapi pada saat mereka mengembangkan inovasi tersebut, mereka merasa tidak dihargai ataupun tidak diperhatikan oleh masyarakat terdekat. Betul. Nah, akhirnya mereka mengembangkan inovasinya di luar daerah, bahkan di luar kenegaraan. Seperti halnya budaya ciri khas kalian, inovasi yang mereka miliki seperti Upin Ipin kan itu kan penciptanya dari Indonesia. Kok jadi ada di Malaysia? Tapi di dalam pengembangan cerita filmnya budaya Indonesia gitu ya. Nah itu jadi upaya kita intinya harus bagaimana mengembangkan sistem berkelanjutan itu. Pertama, membangun bagaimana menciptakan budaya dan pariwisata itu dibangun dengan melibatkan masyarakat lokal. Itu menjadi kekuatan kita. Yang kedua, menciptakan keseimbangan antara kebutuhan wisatawan atau pengunjung dan masyarakat. Yang ketiga, membangun pariwisata dan budaya harus melibatkan para pemangku kepentingan, yaitu kepentingan melibatkan pihak lain, yaitu apa, pihak investor, pihak swasta. Nah itu menjadi dukungan. Bahkan dalam segi promosi, kalau kita meskipun Bapak punya IG sosialnya mempromosikan tayangan sekian, tidak akan ada yang menonton. Tapi influencer itu yang membuat menjadi bangkitnya suatu budaya dan pariwisata ataupun jenis lainnya. Yang keempat adalah memberikan kemudahan pada pengusaha lokal dalam melakukan kerjasama. Jadi beri kemudahan untuk investor tonton di SSC, jangan disusah-susah. Alasan ini, alasan itu, sehingga itu akan menjadi dampak itu suatu Jakarta, pengembangan Jakarta sebagai ibu kota itu programnya oleh investor. Gedung-gedung tinggi itu bukan pemerintah, tapi adalah para pengusaha yang mendirikan usaha di ibu kota. Yang terakhir adalah harus dikondisikan untuk tujuan mengaktifitasan bisnis. Jadi nuansa bisnis, contohnya di Sukabumi, dulu pada lihat sejarah momentum kita, Sukabumi dalam segi bioskop banyak, hampir ada 12 bioskop. Kota kecil yang lokal yang luasnya sekian
meter kilometer 5 kilo sekian kilo ataupun sekian kok bioskopnya banyak. Nah sekarang bank apa saja di Sukabumi ada. Berarti nuansa pola pikir mereka bahwa di Sukabumi itu perekonomian itu berjalan terus. Mereka berani membuka bank-bank yang ada di Sukabumi dibandingkan dengan kota lain. Hampir berapa puluh bank di Sukabumi. My Bank dia betul-betul ayah di dia mah. Enak, itu salah satu contoh ya. Jadi intinya dalam kondisi membangkitkan bisnis perekonomian di kota kita. Terus potensi yang berikutnya itu sejarah atau histori perjalanan kota Sukabumi. Itu akan bisa menjadi narasi Pak untuk destinasi wisata kota Sukabumi menurut saya. Apalagi kalau dikaitkan dengan kebudayaan dan seni pertunjukan, ada Sri Asih dulu. Nah, betul. Terus gamelan Sari Oneng, Pak. Nah, itu kan kota Sukabumi juga, dan itu historinya saja bisa menjadi ruang destinasi wisata. betul. Ya bisa saja mungkin Gedung Juang dengan kapasitasnya yang seperti itu bisa menjadi museum, bisa menjadi gedung pertunjukan, bisa menjadi ruang publik, bisa banyak hal yang bisa dilakukan. Kalau di Sporapa tentunya berniat baik dari narasi tadi tentang iklim dan segala macam. Kita tunggu di 2026 berarti ya. Kalau hari ini masih berbenah gitu kan. Nah, terakhir mungkin waktu Ayahanda pesan singkat untuk generasi muda kota Sukabumi supaya ikut terlibat dalam ekosistem pariwisata kota Sukabumi. Karena menjamur sekali jejaring komunitas hari ini. Terkait wisata ini kebanyakan kalau saya berkeliling sedikit gitu di kota Sukabumi itu berbasis komunitas gitu kebanyakan. Misalnya kayak Boles itu kan komunitas walaupun pendidikan ada pesantren juga. Coba pesan singkatnya untuk generasi. Pesan saya, harapan saya kepada masyarakat dengan kondisi saat ini, apalagi perkembangan perekonomian kita sedang melemah, tidak baik-baik saja. Kita manfaatkan destinasi wisata dan budaya yang ada di Sukabumi. Marilah ajak istri, suami, anak-anak, keluarga, manfaatkan destinasi yang ada di Sukabumi. Itu menjadi harapan bagi kita semua, akan mempengaruhi perekonomian, perputaran perekonomian di kota Sukabumi. Dengan banyaknya pengunjung di suatu destinasi, memanfaatkan situasi yang ada, insya Allah kota Sukabumi akan bertahan dalam menjelang dibukanya jalan tol antara Jakarta Sukabumi. Itu menjadi harapan kami. Banggalah menjadi anak kota Sukabumi. Terima kasih kepada Ayahanda Adi Kusuma SMM dan Kang Hendra SPD atas pandangannya yang luar biasa. Mudah-mudahan ini obrolan sore ini menjadi inspirasi atau pembuka awal bagaimana menatap masa depan pariwisata kota Sukabumi ke depan, supaya membangun pariwisata yang bukan hanya soal destinasi hari ini, tapi kolaborasi itu sendiri, budaya itu sendiri, dan yang paling ditekankan itu harus berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.